Bab 9. Ibadah Haji dan Kurban. Fase. Kelas 6. Semester 2. Elemen Fikih. Capaian pembelajaran. Memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 2. Membiasakan berperilaku terpuji saling bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. 3. Menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. 4. Menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 5. Menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. 6. Meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. 7. Mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. B. Ibadah Kurban. Apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Apakah kalian pernah memberikan barang yang paling kalian sukai kepada orang lain? Bagaimana keperasaanmu? Nah, sekarang kita akan mempelajari ketentuan pelaksanaan kurban. 1. Penjelasan ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan berkurban sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Tugas. Hafalkanlah Quran surat Al-Kautsar beserta artinya. 2. Hukum melaksanakan kurban. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasuli alaihi wasallam, man wajada is'atan falam yu'ai falyakrabana mu'aln. Riwa Ahmad. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. 3. Syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu A. Islam, selain pemeluk Islam tidak diwajibkan berkurban. B. Berakal, seorang yang sehat jasmani dan rohani maka telah diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. C. Balik, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa, mampu membedakan baik dan buruk. Sedangkan anak yang belum balik tidak terkena kewajiban ini. D. Mampu, seorang yang memiliki cukup materi maka dianjurkan melaksanakan kurban. Aktivitasku. Apakah kalian sudah termasuk ke dalam kategori orang yang bisa berkurban? Jelaskan alasan jawabanmu. 4. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi beberapa syarat, yaitu A. Kurban adalah hewan ternak. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak, seperti kambing, domba, unta, atau sapi. B. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih maka harus memenuhi minimal umur, seperti pada kambing berusia lebih 1 tahun, sapi kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. C. Hewan yang tidak cacat. Hewan untuk kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Tidak ada aturan dalam jenis kelamin. 5 orang yang berhak mendapat daging kurban. Orang yang berhak mendapatkan daging kurban ada 2 kategori, yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3,
dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Aktivitasku. 1. Apakah kalian pernah mendapatkan pembagian daging kurban? 2. Ceritakanlah perasaanmu saat mendapatkan daging kurban. 6. Hikmah melaksanakan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah kurban memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat. Beberapa hikmah pelaksanaan kurban adalah: A. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. B. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memberikan manfaat kepada banyak orang. D. Menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. E. Melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Aktivitasku. Tambahkanlah hikmah berkurban yang kalian ketahui selain dari penjelasan di atas. Ceritakanlah hikmah tersebut di depan keluargamu. Mari berfikir. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Hikmah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, selain yang telah disebutkan di atas. Berikan penjelasan kalian tentang hikmah tersebut. Rangkuman. 1. Melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. 2. Yang termasuk syarat wajib haji tersebut adalah Islam, balik, berakal, dan bisa mampu, memiliki biaya. 3. Yang termasuk rukun haji adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. 4. Adapun yang termasuk wajib haji yaitu berihram dari mikat, mabit di Musdalifah tanggal 9 Zulhijjah, melontar jamrah Akabah, mabit di Mina, melontar jamrah ula, wusta dan Akabah pada hari tasyrik, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. 5. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah haji memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. 6. Kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang dianjurkan dan hampir mendekati wajib. 8. Syarat yang harus terpenuhi dalam berkurban, yaitu Islam, berakal, balik, dan mampu. 9. Adapun syarat hewan kurban, yaitu hewan ternak, telah cukup umur, dan tidak cacat. 10. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan perilaku meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. 5. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah haji memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. 6. Kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang dianjurkan dan hampir mendekati wajib. 8. Syarat yang harus terpenuhi dalam berkurban, yaitu Islam, berakal, balik, dan mampu. 9. Adapun syarat hewan kurban, yaitu hewan ternak, telah cukup umur, dan tidak cacat. 10. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan perilaku meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah penyejuk hati. Kisah pemuda ahli surga. Suatu ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, akan ada yang lewat di depan kalian ahli surga. Tak lama kemudian lewatlah pemuda Ansyar yang melewati mereka. Salah satu sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Amru penasaran dengan amalan pemuda Ansyar yang menjadikannya ahli surga. Abdullah bin Amru meminta untuk menginap di rumah pemuda tersebut untuk mengetahui aktivitasnya. Selama 3 hari sahabat ini tidak menemukan amalan istimewa yang dilakukan pemuda tersebut. Akhirnya Abdullah bin Amru bertanya, amalan apa yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa kau ahli surga? Pemuda tersebut menjawab, inilah amalanku yang kau lihat sehari-hari, tetapi aku tidak pernah iri dan hasad terhadap orang lain. Mendengar hal tersebut Abdullah bin Amru mengerti maksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menurut kalian bagaimana kisah tersebut? Apa yang akan kalian lakukan setelah mencermati kisah tersebut? Coba ceritakan apa yang kamu lakukan setelah mencermati kisah tersebut. Kebiasaanku. Aku akan belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak aku bisa menunaikan ibadah haji dan memberangkatkan orang tuaku.
Pesan moral. Ibadah haji membutuhkan pengorbanan harta dan tenaga yang besar. Maka kita harus giat dalam belajar dan mencari rejeki Allah. Refleksi. Tuliskahlah sebanyak-banyaknya istilah baru yang kalian dapatkan dari materi di atas.